Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wal 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shalawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali melanjutkan dari kajian rutin kita membaca dari kitab Qurratu Uyunil Muwahhidin, penyejuk mata bagi ahli tauhid, fi tahqiqi da'wati al-anbiya'i wal mursalin, karya Syekh Abdurrahman ibn Hasan ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Baik, kita masuk di bab yang keempat. Setelah sebelumnya kita telah selesai membaca bab yang ketiga, babu al-khawfi minasyirk, kewajiban takut terhadap kesyirikan. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, babud du'ai ila syahadati an la ilaha illallah, bab menyeru atau berdakwah kepada syahadatu an la ilaha illallah, yaitu kepada tauhid. Wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, qul hadhihi sabili ad'u ilallah, katakanlah ini adalah jalanku, ad'u ilallah, saya menyeru, ya, menyeru itu berdakwah, saya berdakwah, saya menyeru kepada Allah. Ala basiratin, di atas basirah, akan dijelaskan makna basirah. Ana wa man ittaba'ani, ya, di atas basirah. Ana wa man ittaba'ani, saya dan orang-orang yang mengikutiku. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin, maha suci Allah dan saya tidak termasuk dari orang-orang yang berbuat kesyirikan. Taib, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ya, jadi setelah penulis menyebutkan tentang keutamaan tauhid, beliau berbicara tentang tahqiqut tauhid. Setelah itu dari keharusan orang yang mengetahui tentang keutamaan tauhid, pasti dia takut dari lawannya, yaitu kesyirikan. Maka Syekh jelaskan kewajiban takut terhadap syirik. Saya jelaskan kemarin dalil-dalilnya dari hadis, dari Al-Quran, dari hadis, ya, tentang kewajiban takut terhadap syirik. Ya, dan antaranya kesyirikan itu membuat seseorang kekal di dalam neraka, kesyirikan itu membatalkan seluruh amalan, kesyirikan itu tidak ada manfaatnya amalan walaupun banyak. Ya, kesyirikan itu mengeluarkan pelakunya dari keislaman dan bahaya-bahaya yang sangat dahsyat sekali. Tapi setelah beliau berbicara tentang bahaya dari kesyirikan ini, ya, beliau ingin di bab keempat ini mengingatkan bahwa ketika seorang dia sudah tahu tentang keutamaan tauhid, dia sudah tahu tentang bahaya dari kesyirikan, ya, maka setelah dia tahu itu semua, di sini penulis ingin mengingatkan bahwa orang yang bertauhid itu tidak cukup hanya sebatas dia ketahui pada dirinya saja, tapi dia harus ajak juga orang untuk bertauhid. Ini mau dijelaskan. Ya, jadi saya ulangi, setelah Syekh berbicara tentang keutamaan tauhid, tentang bagaimana tahqiqut tauhid, bagaimana dari bahaya kesyirikan,
kesyirikan itu perkara yang mengerikan. Di sini Syekh ingin memahamkan kepada kita bahwa orang yang bertauhid, orang yang paham tentang bahaya kesyirikan, dia tidak terbatas pada dirinya saja, tapi dia harus ajak orang lain untuk bertauhid. Ya, maka di sini beliau beri bab berdakwah atau menyuruh kepada tauhid. Itu hubungannya. Jadi kenapa setelah beliau berbicara tentang kewajiban takut syirik, ya, dan sebelumnya berbicara tentang keutamaan tauhid, di sini berbicara tentang dakwah kepada tauhid, itu hubungannya. Ya, supaya orang yang tahu keutamaan, orang yang tahu bahaya kesyirikan, bukan pengetahuannya itu hanya pada dirinya, tapi dia harus sampaikan juga kepada orang. Itulah dakwah. Ya, oleh itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini ilmu. Ya, ini faedah bahwa ya mungkin sebagian orang berpikir, iya, dakwah itu, ya ini dakwah. Orang misalnya duduk menyampaikan, iya betul itu dakwah. Tapi jangan kita pahami dakwah itu sebatas itu. Ya, setiap orang itu punya tanggungan. Ya, punya kewajiban untuk berdakwah. Ya, maka setiap orang punya wilayah kekuasaan, paling tidak dirinya, paling tidak keluarganya. Ya, dia dakwahi. Dan di sini Syekh akan berbicara dakwah itu mulai dari mana. Ya, supaya kita tidak sembarangan, bukan asal orang mengajak ini Islam, dakwah. Ya, belum lagi ngajak keluar dakwah, jelas tidak jelas dakwah keluar kemana. Ya, ada metodenya, dan ini Syekh akan jelaskan dakwah itu mulai dari mana, yang terpenting dulu, kemudian penting setelahnya, dan seterusnya akan dijelaskan di dalam bab ini. Tapi kita baca dulu. Jadi itu hubungannya, ya. Kenapa Syekh membawakan bab ini setelah keutamaan tauhid dan bahaya dari kesyirikan. Baik, kalau Syekh Abdul Rahman rahimahullahu taala, babud du'ai ila syahadati an la ilaha illallah. Wa qaulullahi ta'ala kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Qala Abu Ja'far Ibn Jarir, yaqulu Allah ta'ala dzakarahu li nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, qul ya Muhammad hadhihi ad-da'watu allati ad'u ilaiha wat tariqatu allati ana 'alaiha min ad-du'ai ila tauhidillahi wa ikhlasil ibadati lahu dunal alihati wal awthan wal intihai ila ta'atihi wa tarki ma'siyatihi. Sabili wa tariqati wa da'wati ad'u ila Allah wahdahu la syarika lah ala basiratin bidzalik wa yaqinun ilmun mabniyun bih ana wa yad'u ilaihi ala basiratin aidan man ittaba'ani wa saddaqani wa amana bi wa subhanallah yaqulu Allah ta'ala dzikruh wa qul tanzihan lillahi wa ta'dhiman lahu min an yakuna lahu syarikun fi mulkihi aw ma'budun siwahu fi sultanihi wa ma ana minal musyrikin yaqul wa ana bari'um min ahli syirki bih lastu minhum wala hum minni. Intaha. Baik, kata penulis rahimahullahu taala, bab menyeru kepada syahadat la ilaha illallah, berdakwah kepada tauhid. Dan firman Allah Subhanahu wa taala di sini beliau akan bawakan satu ayat dan dua hadis panjang, ya, di dalam bab ini. Kata beliau, dan firman Allah Subhanahu wa taala, qul, katakanlah Muhammad, hadhihi sabili ad'u ila Allah, ini adalah jalanku, saya menyeru kepada Allah. Jangan perhatikan, ya, Allah berfirman kepada Nabi langsung, katakan, sampaikan Muhammad, ini jalanku. Iya, pakai hadhihi, ini jalanku. Iya, ad'u ila Allah, saya menyeru kepada Allah.
Ya, ala basiratin, di atas basirah, akan dijelaskan. Ana, saya, wa manittaba'ani, dan orang-orang yang mengikutiku, wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah, aku tidak termasuk dari orang-orang yang berbuat kesyirikan. Baik. Kata Syekh Abdul Rahman, berkata Abu Ja'far Ibnu Jarir, yaitu At-Tabari rahimahullah, salah seorang ulama mufassir, ahli tafsir, kata beliau, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Qul ya Muhammad," katakanlah Muhammad, "hadhihi ad-da'watu allati ad'u ilaiha." Ya, inilah dakwah yang saya menyeru. Ya, wat tariqatul lati ana 'alaiha, dan ini adalah jalan yang aku tempuh. Itu maknanya ayat. Apa itu jalan yang aku tempuh? Minad du'a ila tauhidillah, yaitu mengajak kepada tauhid. Ya, tauhidullah, memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa sekutu dari para sesembahan-sesembahan dan berhala. Wal intihai ila taatihi, mentaatinya, wa tarki maksiatihi, serta meninggalkan maksiat kepadanya. Sabili, ya, sabili artinya tariqati, jalanku. Jangan diperhatikan, katakanlah ini adalah jalanku. Ya, sabili tariqati, jalanku. Wa da'wati, dakwahku. Ad'u ilallah, ya, saya menyeru, mengajak kepada Allah. Wahdahu la syarikalah, yang tidak ada sekutu baginya. Ala basiratin, di atas basirah. Bidalik, lihat penafsiran. Apa itu basirah? Ala basiratin wa yaqinun ilmun minni bih. Jadi basirah itu dua, keyakinan dan ilmu. Iya. Basirah itu apa? Ilmu. Ilmu akan melahirkan keyakinan. Ya, itu jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan Allah Subhanahu wa taala yang Allah perintahkan langsung kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, sampaikan Muhammad, ini adalah jalanku, saya menyuruh kepada Allah ala basiratin. Berarti di atas apa? Di atas ilmu, di atas keyakinan, minni, dariku. Jadi subhanallah, dari sini dipetik pelajaran, kata para ulama ahli tafsir, ya, dakwah itu harus dengan ilmu. Ya, harus dengan keyakinan. Ya, makanya kalau ada orang menyampaikan dan itu bukan ilmu, berarti itu bukan dakwah. Ya, akan disebutkan ya ucapan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, banyak orang mengaku dirinya menyuruh kepada Islam dan dia dari ahlul Islam, tapi hakikatnya bukan dia menyuruh Islam. Ya, sebab ini yang menjadi apa? Istilahnya orang barometer. Ini menjadi tolak ukur sebuah dakwah, sebuah kebenaran. Ala basiratin, ya, di atas ilmu. Lihat lanjutannya, ana wa yad'u ilaihi ala basiratin aidan. Coba lihat penafsiran para ulama tentang ayat ini. Katakanlah Muhammad, ini adalah jalanku, saya menyeru berdakwah kepada Allah di atas apa tadi basirah? Ilmu, keyakinan. Saya dan orang-orang yang mengikutiku, lihat penafsirannya, maksudnya adalah saya dan orang-orang yang menyeru bersamanya itu juga di atas basirah, di atas ilmu juga. Ya, jadi ilmu itu dia adalah sesuatu yang terwarisi dari masa ke masa. Iya, dia pakai sanad,
periwayatan. Makanya itu hadis ya, kalau lihat kita baca hadis-hadis yang ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dari kitab As-Sunan, itu pakai sanad, itu bersambung dari penulisnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya dahulu itu dikatakan ya, falamma waqa'atil fitnah sammu lana rijalakum. Ya. Dikatakan ketika terjadi fitnah, maka sampaikan siapa yang menyampaikan riwayat kepada kalian. Jadi ilmu itu sekali lagi disampaikan secara turun temurun. Kemudian dikatakan di sini, ana wa yad'u ilaihi ala basiratin aidan man ittaba'ani wa saddaqani wa amana bi. Ya. Man ittaba'ani, saya dan orang-orang yang mengikutiku. Apa maksudnya mengikuti? Ya, maksudnya mengikutiku ini mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa makna mengikuti? Wa saddaqani wa amana bi. Itu maknanya. Mempercayaiku dan beriman kepadaku. Ya. Dari mana muncul ini pengikut? Dari basirah. Ya enggak? Dari basirah. Karena orang tidak akan mungkin bisa mengikuti sesuatu kalau dia tidak punya apa? Kalau dia punya basirah. Jadi ala basiratin itu yang di atas itu penting. Kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah. Ya. Ada muncul ana wa man ittaba'ani wa saddaqani wa amana bi, beriman dan dia percaya karena dia sudah punya ilmu. Ya kan, ilmu itu yang membuat seseorang apa? Yakin. Dan ilmu itu yang membuat orang apa? Teguh di atas agama. Iya, makanya itu selalu beda antara orang yang berilmu dan orang yang sekadar apa? Ikut-ikutan, beda. Beda antara orang yang, ya misalnya ini contoh saja, orang yang rajin di majelis ilmu dengan yang tidak rajin, misalnya jarang hadir di majelis ilmu, ketika terjadi fitnah itu beda, kentara, akan terlihat. Dan itu dirasakan orang-orang yang sering duduk di majelis ilmu, ya, duduk taklim. Ketika terjadi hal-hal besar dalam kehidupannya, itu biasanya di dalam bersikap beda. Itu dirasakan oleh setiap orang dari ilmu yang dia miliki. Ya, makanya ikhwani fillah wa akhwati fillah, ilmu itu jangan disepelekan. Ya, kajian itu jangan diremehkan. Saya selalu bilang, ya, kita ini subhanallah ya, orang yang tidak tinggal di pesantren, orang yang tidak duduk talaki sama guru-guru, kita jauh dari ilmu. Kita ini orang sibuk kerja. Ya, bayangkan ya kalau kita di keumuman di Indonesia ini pekerja, keluar jam berapa biasa orang kerja? Jam 8 ya, jam 8, pulang jam 5 misalnya. Coba bayangkan. Ya, belum lagi di tempat kerja banyak masalah. Ya, kalau di maghrib isya saja begini, kita tidak ada waktu untuk belajar, kapan lagi? Ya, kapan lagi kita mau taklim? Habis biasanya pulang kerja orang, kita lihat keumuman orang ya, pulang kerja capek, tidur. Salat subuh persiapan kerja, pulang tidur kerja. Itu sampai kapan kita begitu? Sampai mati, jujur sampai mati kita begitu, setiap hari begitu. Nah, kalau kita tidak selingi dengan kebaikan, apa yang kita mau dapatkan dalam hidup ini? Nah, itulah manfaatnya. Kenapa kita harus, ya bukan cari waktu luang ya, memang harus meluangkan waktu untuk kajian, untuk belajar. Datang malas harus dipaksakan, karena itu yang jadi apa? Modal besar dalam hidup. Ya, kita ini pekerja, ya hanya maghrib isya ini yang merupakan apa? Waktu berharga kita. Ya, karena ini waktu yang paling tepat di dalam kita mendengarkan nasihat agama. Ya, selain daripada itu ya orang punya kesibukan masing-masing. Setiap orang punya apa? Punya kegiatan, punya aktivitas. Tinggal kita pandai mengatur waktu.
Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi sekali lagi ini diingatkan oleh Syekh rahimahullahu taala dari penafsiran ayat ini. Wa saddaqani wa amana bi. Wa subhanallah yaqulu Allah taala dzikruhu wa kull tanzihan lillahi wa ta'dhiman lah. Ya, jadi penafsiran berikutnya, wa subhanallah, maha suci Allah, yaitu Allah menyebutkan dan Allah sucikan dirinya, Allah agungkan dirinya, min ayyakuna lahu syarikum fi mulkihi, bahwa Allah itu tidak ada sekutu dalam kerajaannya, ya, au ma'budan siwahu fi sultanihi, atau tidak ada sesembahan selain dia di dalam kekuasaannya. Wa ma ana minal musyrikin, yaqul wa ana bari'um min ahli syirki bih. Ya, apa makna aku bukan termasuk orang-orang musyrik? Maksudnya adalah aku berlepas diri dari para pelaku kesyirikan. Ya, aku berlepas diri dari pelaku kesyirikan. Lasta minhum walahum minni. Ya, aku bukan bahagian dari mereka dan mereka pun bukan bahagian dariku. Ini bentuk dari berlepas diri dari kesyirikan. Ini ucapan Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala yang dinukil oleh Syekh Abdul Rahman di dalam penafsiran ayat ini. Baik, berikutnya kemudian kata Syekh rahimahullah, wa hadhil ayatu tadullu ala anna atba'ahu hum ahlul basair ad-da'una ila Allah ta'ala, wa man laysa minhum falaysa min atba'ihi ala al-haqiqati wal muwafaqah, wa in kana min atba'ihi ala al-intisabi wad da'wa, qalahu al-allamatu Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Baik, kata Syekh rahimahullah, ayat ini menunjukkan bahwa pengikut-pengikutnya, siapa pengikutnya di sini? Pengikut Nabi SAW, ya, ahlul Islam. Jadi kan ini ayat berbicara tentang siapa? Nabi SAW. Karena Allah berfirman, "Qul," sampaikan Muhammad, "hadihi sabili." Pakai hadihi, ya, pakai isim isyarah, dekat. Ini jalanku, menunjukkan terang, ini adalah jalanku, ala basiratin, di atas basirah, ana wa manittaba'ani, saya dan orang-orang yang mengikutiku berada di atas basirah. Lihat penafsiran kata Syekh, ayat ini menunjukkan bahwa pengikut-pengikutnya, yaitu pengikut Nabi Muhammad SAW, hum ahlul basair, mereka adalah ahlul basair. Berarti ahlul apa diterjemahkan ini? Apa itu ahlul basair? Ahlul ilmi, ahlul yaqin. Iya, ad-da'una ila Allah ta'ala, yang mereka menyeru berdakwah kepada Allah. Itu intinya. Iya. Wa man laysa minhum falaysa min atba'ihi. Iya. Siapa yang bukan ahlul basair berarti bukan dari pengikutnya. Alal haqiqah, secara hakikat. Wa in kana min atba'ihi alal intisabi wad da'wah. Perhatikan itu. Iya. Siapa yang tidak di atas basirah berarti hakikatnya dia bukan dari apa? Atba' an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Bukan dari apa? Bukan dari pengikut Nabi SAW, walaupun dia ngaku-ngaku, ya, walaupun dia intisab, mengaku saya ini Islam, saya ini, tapi kalau tidak berdakwah di atas ilmu, bukan. Ini dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Ini faedah penting. Ya, betapa banyak orang menyuruh, ya, Islam, tapi ketika dia dakwah hanya dongeng, hanya cerita khurafat, tidak ditahu dari mana sumbernya. Kadang sebagian orang, naudzubillah, berbicara tentang neraka sambil ketawa. Mana ada dakwah begitu? Iya, seakan-akan itu mengolok. Dahulu para sahabat berbicara tentang neraka menangis. Ya, orang-orang sekarang berbicara tentang neraka sambil apa? Ketawa. Dari mana dakwah seperti itu?
Nasallallahu salama wal afiyah. Baik. Jadi, wa man laysa minhum falaysa min atba'ihi 'alal haqiqati wal muwafaqah. Ya, siapa yang tidak di atas basirah ini di dalam berdakwah, di dalam mengajak manusia kepada Allah, berarti kata Syekh bukan dari pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun dia mengaku-ngaku. Ini kata Imam Ibnu Qayyim, qalahul alamatu Ibnu Qayyim rahimahullah. Baik. Waqad qala Allah Ta'ala qul innama umirtu an a'budallaha wa la usyrika bih ilaihi ad'u wa ilaihi ma'ab. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah sesungguhnya aku diperintah an a'budallah, untuk beribadah hanya kepada Allah, wala usyrika bih, dan aku tidak mempersekutukannya, ilaihi ad'u wa ilaihi ma'ab, hanya kepadanya ku menyeru dan hanya kepadanya ku kembali. Wa mazala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu yad'una ila ma amara Allah bih, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya selalu menyeru terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dengannya. Ya, apa yang Allah perintahkan, minad da'wati ila tauhidihi fil ibadah, yaitu berdakwah kepada tauhidul ibadah, wan nahyi anisyirki bihi, larangan dari kesyirikan, wa yujahiduna ala dzalik, mereka mujahadah, berjihad di atas hal tersebut. Wal ayatu fil amri bidzalika katsiratun jiddan, ayat-ayat tentang perintah akan hal tersebut sangat banyak sekali. Ya, kaqoulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Ya, siapa yang lebih baik agamanya dibandingkan, ya, wa man ahsanu dinan, siapa yang lebih baik agamanya dari orang-orang yang aslama wajhahu, berserah diri hanya kepada Allah, wa huwa muhsin. Ya, ini tauhid. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapa yang lebih baik ucapannya dibandingkan orang-orang yang menyuruh kepada Allah, berdakwah kepada Allah, wa amila salihan, dan dia beramal saleh, wa qala innani minal muslimin, dan dia berkata saya termasuk dari al-muslimin, orang yang berserah diri. Baik. Ayat yang terakhir yang kita baca, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, ini di antara dalil, ya, bahwa tidak ada sesuatu yang terbaik dalam hidup ini melebihi daripada mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, berdakwah. Akan datang nanti hadis setelah ini, la ayyahdiallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin ni'am. Ya, seandainya Allah memberi hidayah kepada satu orang disebabkan karena engkau, maka lebih baik bagimu daripada unta merah. Ya, jadi dakwah ini jangan disepelekan. Ya, dan sekali lagi setiap orang punya tugas untuk menyampaikan, untuk berdakwah, dan dakwah itu tidak mesti dengan lisan. Ya, sekali lagi dakwah itu tidak mesti dengan lisan. Kadang dengan lisanul hal, dengan keadaan orang berdakwah. Ya, kadang, ya, subhanallah, ya, kalau di masyarakat itu, apalagi kita hidup di lingkungan yang mungkin orang belum paham yang namanya sunnah, ya, kadang masih ritual-ritual masih dilaksanakan, ya, masih banyak kesyirikan. Kadang dengan kita diam, ya, dengan apa namanya adab-adab yang kita perlihatkan kepada sebagai orang, mereka paham, oh mereka tidak senang dengan seperti itu. Apalagi kalau sudah disampaikan kepada orang, iya, apalagi kalau sudah disampaikan kepada orang. Jadi setiap orang punya potensi. Intinya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, apapun kesibukan kita, apapun pekerjaan kita, kita harus andil di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak harus kita menyampaikan. Ada orang tidak bisa dengan lisannya berdakwah, dengan hartanya dia berdakwah. Ada orang tidak bisa dengan hartanya, dengan pikirannya. Ya, ada orang tidak bisa dengan idenya. Ada orang tidak bisa dengan tenaganya. Ya. Dan kalau berbicara tenaga, semua orang apa? Semua orang insya Allah bisa.
Jadi intinya kita diberi tugas amanah, misalnya menyiapkan kajian apa saja dari kegiatan-kegiatan dakwah, jangan ditelantarkan. Itu luar biasa, itu bahagia. Nah, sekarang ini contoh kecil, contoh buruk. Misalnya kita kajian di sini, ini tidak bisa jalan kalau hanya saya, antum tidak ada, bagaimana caranya? Tidak bisa. Jadi setiap orang ada yang menyampaikan. Itu kadang orang heran, Masya Allah ya, jalan kajian di sana, siapa ustadznya? Jangan lihat ustadznya. Ya, kadang orang melihat hanya satu yang bicara di depan, padahal kita tidak tahu siapa itu di balik layar itu. Ya, orang punya andil juga. Dan itu semua tergantung dengan apa? Niat seseorang. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan membalas setiap dari niat baik dari kaum muslimin. Baik. Kemudian kata Syekh di sini rahimahullahu taala, qauluhu, kita baca hadisnya ya. Jadi satu ayat. Ini ilmu besar ya dari ayat ini tentang kewajiban menyeru, berdakwah, dan dakwah itu di atas jalannya Nabi SAW. Apa itu jalannya Nabi? Basirah. Apa itu basirah? Ilmu. Apa itu ilmu? Ilmu melahirkan keyakinan. Ya, ilmu yang melahirkan apa? Keyakinan. Kemudian kata Syekh, qauluhu, ucapan penulis, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ay Abdullah bin Abbas, dari Abdullah bin Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adhan ila al-Yaman qala lahu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala mengutus Mu'adh ke Yaman, qala lahu, maka Nabi SAW berpesan kepada Mu'adh, ya Mu'adh bin Jabal, innaka ta'ti qauman min ahli kitab, sesungguhnya engkau wahai Mu'adh akan mendatangi sekelompok kaum dari ahlul kitab. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah, maka hendaknya yang paling pertama kamu seru kepada mereka adalah syahadatu an la ilaha illallah. Ini dalil bahwa ketika seseorang mengajak manusia kepada jalan Allah, yang paling pertama diseru adalah apa? Ini dulu, tauhid, perbaiki keyakinan. Itu yang paling pokok. Karena ketika Nabi memerintah Mu'adh ke Yaman, katanya kamu akan mendatangi ahlul kitab, yang paling pertama kamu sampaikan kepada mereka apa? Tauhid. Itu dulu. Taib. Al-hadits akan disebutkan kelanjutan hadisnya. Wa ahlul kitabi al-madhkuruna fi hadzal hadits man kana fil Yaman minal yahudi wan nasara idzak. Kata Syekh, ahlul kitab yang disebutkan dalam hadis ini yang berada di Yaman di waktu itu adalah ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan Nasara. Qauluhu falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Dalam hadis dikatakan yang pertama kamu seru mereka adalah syahadat la ilaha illallah. Wa kanu yaqulunaha, mereka sudah mengucapkan itu. Coba antum perhatikan, Syekh katakan mereka sudah bersyahadat, lakinnahum jahilu ma'naha alladhi dallat alaihi min ikhlasil ibadati lillahi wahdahu la syarikalah wa tarki ibadati ma siwahu, fakana qawluhum la ilaha illallah la yanfa'uhum li jahlihim bima'na hadhil kalimah. Ya, kata Syekh, mereka sudah ucapkan itu, akan tetapi mereka jahil, mereka tidak tahu tentang maknanya. Alladzi dallat alaihi, yang memiliki kandungan berupa apa? Al-ikhlasu al-ibadati lillahi wahdah, berupa mengikhlaskan, memurnikan ibadah hanya kepada Allah, tidak ada sekutu baginya, dan meninggalkan semua peribadatan. Ya, sehingga ucapan mereka la ilaha illallah itu tidak akan memberi manfaat kepada mereka. Jadi mereka sudah bersyahadat, tapi karena mereka tidak paham maknanya, mereka tidak tahu tentang konsekuensi la ilaha illallah,
maka la ilaha illallah tidak bermanfaat bagi mereka. Li jahlihim bi makna hadhil kalimah, karena ketidaktahuan mereka terhadap makna kalimat ini. Kemudian kata Syekh, kahali aktsaril mutaakhirin min hadhil ummah, seperti keadaan kebanyakan orang-orang belakangan ini, ya, dari kalangan umat ini. Fa innahum kanu yaqulunaha, mereka mengucapkan la ilaha illallah, ya, alias mereka Islam, ma'a ma kanu yaf'alunahu minasyirki bi ibadatil amwat, tapi bersamaan dengan itu mereka melakukan kesyirikan dengan beribadah kepada orang-orang mati, ya, minta kepada gaib, ya, minta kepada togut-togut, ya, kemudian pergi membesarkan masyahad, ya. Kalau masyahad di istilah kita sekarang itu banyak, ya, apalagi Mangkasarana, kalau Leo, apalagi orang biasa besarkan di sini, dosa sebut kampung, ya, nanti orang tersinggung, ya. Saukang itu masyahad juga, boy, itu juga masyahad. Sesuatu yang dibesarkan, diagungkan, diyakini. Di sebagian daerah mereka berkira kalau penatenan di Pamolongan ini, apa, niat cilakaya, begitu istilahnya orangnya, ada cilakaya. Nah itu diyakini itu. Dan biasanya itu permainan setannya biasanya terjadi. Kapan tidak diagungkan, siap-siap. Nah, itu subhanallah, ya, naudzubillah. Fayatuna bima yunafiha, ya, masyahad ini mereka kata Syekh, fayatuna bima yunafiha, mereka mendatangi sesuatu yang dilarang. Fayathbutuna ma nafathu minasyirki, mereka menetapkan sesuatu yang dilarang dari kesyirikan, bi'tiqadihim wa qaulihim wa fi'lihim, karena keyakinan mereka, ucapan mereka, perbuatan mereka. Wa yanfa'una ma athbatathu minal ikhlasi kadzalik, ya, mereka nafikan dari keikhlasan. Wa dhannu anna ma'naha al-qudratu 'ala al-ikhtira', ya, mereka menyangka bahwa makna dari la ilaha illallah itu hanya sebatas al-qudratu 'ala al-ikhtira', ya. Jadi mereka pahami la ilaha illallah menurut mereka itu hanya sebatas Allah yang berkuasa, Allah yang mengatur, ya. Itu al-qudratu 'ala al-ikhtira'. Maksudnya mereka hanya menetapkan tauhid ar-rububiyah, Allah yang mengatur, mencipta, menghidupkan, mematikan. Itu yang diyakini. Itu menurut mereka la ilaha illallah, ya. Adapun menetapkan hanya satu-satunya yang dimintai, yang dibesarkan, yang diagungkan, mereka maunya minta kepada Allah, minta juga kepada selain Allah. Buktinya mereka minta di mana? Di kuburan. Buktinya mereka membesarkan masyahad dan tempat-tempat yang dikeramatkan yang lain. Berarti ada pengagungannya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semua yang disinggung di sini. Kenapa seperti itu? Taqlidan lil mutakallimin minal asy'ariyah wa ghairihim. Mereka ikut-ikutan, ya, kepada mutakallimin dari kalangan asy'ariyah dan selain mereka. Wa hadza huwa tauhidur rububiyah, dan sejatinya kalau keyakinan mereka hanya al-qudratu 'alal ikhtira', itulah makna dari tauhid ar-rububiyah alladzi aqarra bihil musyrikuna, yang diikrar juga oleh orang-orang musyrikin dahulu. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, kata Allah dalam Al-Quran di beberapa tempat, kalau engkau bertanya kepada mereka orang-orang musyrikin, siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang menghidupkan, siapa yang mematikan, siapa yang mengatur alam semesta ini, fasayaquluna Allah, mereka mengatakan Allah, ya. Mereka tetapkan itu, orang-orang musyrikin tetapkan. Kata Syekh, falam yudkhilhum fil Islam, ya, pengakuan seseorang terhadap itu semua, mengakui tentang Allah yang seperti itu tidak memasukkan seseorang ke dalam Islam. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun,
Ya, ini jelaskannya dalam surah Al-Mu'minun, panjang. Fasayaquluna Allah, mereka mengatakan Allah, sampai pada ayat fa anna tusharun. Wa qawluhu ta'ala qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard amma yamliku as-sam'a wal absar wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa may yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amr. Mereka mengatakan fasayaquluna Allah, kata Allah faqul afala tattaqun. Ini sudah lewat ya kemarin, sudah kita pelajari. Kata oleh Muhammad, siapa yang memberi rezeki kepada kalian dari langit dan dari bumi, ya, siapa yang menguasai pendengaran, penglihatan, siapa yang mengeluarkan dari yang mati yang hidup dari yang mati, siapa yang mengatur segala urusan. Ini tentang rububiyah semua. Fasayaqulun Allah, mereka pasti akan menjawab Allah. Kata Allah, fakul, katakan, afala tattaqun, kenapa kalian tidak bertakwa? Ya, sekarang Allah mengatakan, terlihat ya, ini sama dengan ayat yang kemarin kita singgung di suratul Baqarah, yang merupakan perintah pertama dalam Al-Quran dan larangan pertama di suratul Baqarah. Jadi setelah Allah, kita sudah pelajari kaidahnya bahwa pengakuan seseorang terhadap tauhid ar-rububiyah mengharuskan dia untuk mengikrar tauhid al-uluhiyah. Itu banyak sekali. Ini diantaranya ayat. Jadi Allah sebutkan tentang rububiyahnya. Ya, sampaikan kepada mereka siapa yang ini, siapa yang ini, siapa yang ini, siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan, kamu berasal dari mana. Ketika sudah ikrar semuanya yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, kalau begitu kenapa kalian tidak mau bertakwa? Kalau begitu kenapa kalian melakukan kesyirikan? Kalau begitu kenapa kalian meminta kepada selain Allah? Itu menunjukkan ya, pengakuan mereka terhadap rububiyah tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Yang mana yang memasukkan mereka dalam Islam? Ketika mengakui bahwa Allah satu-satunya yang diibadahi, yang dimintai, tidak boleh meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu baru. Wa amsalu hadhil ayat fil Quran katsirah. Ayat-ayat yang seperti ini dalam Al-Quran sangat banyak. Terakhir kata beliau, wa hadat tauhid qad aqarra bihi musyrikul umam. Tauhid yang seperti inilah yang diikrar oleh umat-umat, itu uluhiyah, rububiyah. Ya, wa aqarra bihi ahlul jahiliyati alladzina ba'atsallahu fihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga yang ditetapkan oleh orang-orang jahiliyah yang dengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus. Falam yudkhilhum fil Islam, yang membuat mereka tidak masuk ke dalam Islam. Itu pendalilan lain juga. Seandainya pengakuan mereka tentang tauhid rububiyah memasukkan orang-orang musyrikin ke dalam Islam, maka tidak perlu Nabi SAW memerangi mereka. Ya. Iya, untuk apa diperangi? Tidak perlu Nabi SAW mengumumkan peperangan. Terjadi beberapa peristiwa berperang melawan orang-orang musyrikin Mekah. Seandainya pengakuan seseorang terhadap itu tadi yang disebutkan memasukkan ke dalam Islam, itu apa diperangi? Muslim. Ya, tapi ternyata itu bukan itu yang menjadi tolak ukur keislaman seseorang. Bisa dipahami ya? Baik. Kenapa? Li'annahum qad jahadu ma dallat alaihi hadhihi al-kalimah min tauhidil ilahiyah. Karena mereka mengingkari yang merupakan kandungan dari kalimat ini, yaitu tauhid al-ilahiyah, yaitu al-uluhiyah. Wa huwa ikhlasul ibadati wa nafyi syirki wal bara'ati minhu. Memurnikan ibadah hanya kepada Allah dan menolak bentuk-bentuk kesyirikan, berlepas diri darinya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, ayat-ayat ya dibacakan. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu asyhadu bi anna muslimun. Katakanlah, ya wahai ahlul kitab, kemari kepada satu kalimat yang sama antara kami dan kalian. Apa itu? Alla na'budu illallah, jangan kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah. Ya, kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah.
wala nusyrika bihi syai'a, tidak mempersekutukannya, wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah, tidak menjadikan tandingan-tandingan selain dari Allah. Fa in lam tawallau faqulu syahadu bi anna muslimun. Kalau kalian berpaling, persaksikanlah bagi kami adalah orang-orang yang berserah. Fa hadza tauhidu huwa aslul Islam, maka tauhid inilah yang merupakan aslul Islam, inilah sumber keislaman. Wa qala ta'ala inil hukmu illa lillah amara an la ta'budu illa iyyahu dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Allah memerintahkan bahwa tidak ada yang diibadahi kecuali hanya kepadanya. Itulah agama yang lurus, akan tetapi kebanyakan manusia la ya'lamun, mereka tidak tahu. Wa qala ta'ala fa aqim wajhaka lid-dinil qayyim min qabli an ya'tiya yawmun la maradda lahu min Allah. Wa qala ta'ala dzalikum bi annahu idza du'iya Allah wahdahu kafartum wa in yushrak bihi tu'minu fal hukmu lillahil aliyyil kabir. Wa qala ta'ala fa'budillaha mukhlishan lahud-din ala lillahi ad-dinul khalis. Ini semua ayat-ayat yang berbicara tentang apa? Kewajiban berdakwah kepada tauhid, kewajiban memurnikan ibadah hanya kepada Allah, dan kewajiban menjauhi apa? Kesyirikan. Ini ayat banyak sekali. Iya. Wa amsalu hadhihi al-ayati fi bayani tauhid alladhi dallat ilaihi ar-rusul wa unzilat bihi al-kutub fil Qur'ani katsirun wa sanadhkuru ba'du dzalika insyaallah taala fi hadzal ta'liq. Kata Syekh, ayat-ayat yang berbicara tentang tauhid yang diseru oleh para rasul, yang dengannya kitab-kitab diturunkan di dalam Al-Quran sangat banyak sekali. Kata beliau, kita akan sebutkan sebahagian daripada itu insyaallah ta'ala di keterangan di bawah ini. Baik, selesai sebahagian dari hadis Ibnu Abbas. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan tentang ad-da'watu ila syahadati la ilaha illallah di pertemuan yang akan datang biidznillah ta'ala. Cukup dulu, wallahu alam. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.